Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Kepoh Baru, yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Kepoh Baru, yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas 1 dan 4 se-Kecamatan Kepoh Baru, yang kami hormati pengurus KKG dan rekan calon guru penggerak Angkatan 7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa menghadiri acara KKG kelas SD Kecamatan Kepoh Baru dalam acara Share and Give Each Other Unfollow pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah memberikan teladan bagi kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Susunan acara kelompok kerja guru kelas SD Kecamatan Kepoh Baru dalam acara Share and Give Each Other Unfollow. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan-sambutan. Empat, doa dan penutup. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua K3S Kecamatan Kepoh Baru kepada Bapak Dr. Andes Darwono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Korwil Pendidikan Kecamatan Kepoh Baru, teman-teman pengurus KKG Kecamatan Kepoh Baru yang saya hormati, rekan-rekan guru penggerak Kecamatan Kepoh Baru. Alhamdulillah saat ini ada tiga ya guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain juga segera menyusul. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 sewilayah Kecamatan Kepoh Baru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir berkumpul di gedung BPG ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya dari K3S mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus KKG kelas yang hari ini menyelenggarakan kegiatan KKG. Ini yang pertama di semester 2 tahun pelajaran 2022-2023.
Dan kelihatannya KKG kali ini berbeda dengan KKG biasanya. Kelihatannya ini lain daripada yang lain. Biasanya KKG yang mengupas kesulitan di pembelajaran. Namun insya Allah pagi ini tidak hanya itu. Nah, pagi ini tidak hanya itu, karena nanti juga akan tampil teman-teman kita, rekan-rekan kita dari guru penggerak. Oke. Oleh karena itu, karena ini momen baru, hal baru, monggo nanti kita ikuti secara bersama-sama. Dan ilmu yang ditularkan oleh teman-teman kita dari guru penggerak, monggo kita laksanakan, kita tiru, dan tahun-tahun ke depan, waktu-waktu yang akan datang, muncul lagi dari rekan-rekan kita guru penggerak di Kecamatan Kebon Baru ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada kakak Kecamatan Kebon Baru yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah ini yang pertama, akan disusul hari yang kedua, dan sampai terakhir adalah hari ketiga, ya. Jadi dijadwalkan hari ini kelas 1, 4, kemudian besok kelas 2 dan 3, dan yang terakhir adalah kelas 5 dan 6. Sekali lagi saya berpesan, monggo kegiatan ini dengan kita ikuti secara bersama-sama. Kita tinggalkan HP kita ada di saku, tidak usah main HP. Biasanya kalau sudah main HP, konsentrasi kita udah apa yang disampaikan di depan tidak bisa kita terima dengan baik. Setuju seperti itu? Setuju. Terima kasih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua K3S Kecamatan Kebon Baru. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Bapak Korwil Kecamatan Kebon Baru kepada Bapak Dr. Sukanto MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu. Yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Kebon Baru, yang saya hormati pengurus KP Kecamatan Kebon Baru, yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 yang telah melaksanakan apa Bu? Kurikulum. Pertama, marilah syukur kepada Allah. Hari ini kita dipertemukan di tempat ini lagi, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah berapa lama Bu kita ada ketemu Bu di sini Bu? 1 tahun. Betul, setahun. 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu pada saya ya, tahun 2020, saya 2020 setahun. 1 tahun dan setahun akeh ndi? Matematika. Setahun dan 1 tahun. Seminggu berarti sedino. Seminggu kan bagaikan seminggu. Seminggu berarti sedino tak minggu ya. Nah 1 minggu. Tenan menuwi. Kudu bener loh ya menanamkan konsep loh ya. Yang penting kan menanamkan konsep bener loh ya. Matematika matematika kan salah ya gar kayak gini. Kan mantep lah ya. Biasanya kan menanamkan tapi kalau mantep ya betul. Ibu Bapak yang saya hormati terkait dengan kegiatan ini, kami terima kasih pada pengurus yang telah bisa melaksanakan sesuai dengan programnya Pak ya. Program jenengan itu ya, terkait dengan kegiatan hari ini yang mana tiga hari ke depan
Tapi gantian saya harus di sini selama 3 hari Pak, dengan teman kita berdua di pondok. Ini tenaga kerja kerja di tempat ini Pak Darwono gitu ya. Kalau kok ngelok ya melok kerja Pak. Aku GBR Rawaningan Kebon Kado Pak. Kamu yang asli saya kerja ya senang ini. Olahraga ya nanti agama yang melambangkan. Berkait dengan ini saya mengucapkan terima kasih Pak. Hubungannya dengan kegiatan hari ini dan juga ditambah kegiatan yang lain, termasuk teman kita yang hari ini sudah ada 3 yang sudah ikut guru penggerak. Dan alhamdulillah dari teman-teman nanti ada yang mau naik tingkat mengajukan Pak untuk PTK-nya. Ini perlu dimanfaatkan Pak. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dan pengarahan dari Bapak Korwil Kecamatan Kebon Baru. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Selanjutnya adalah doa Kebon Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Salam bahagia Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Wilayah Kecamatan Kebon Baru, beliau Bapak DRS Haji Sunarto MPD yang kami hormati, Bapak Ketua KKD beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu pengajar kelas 1 dan 4 yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmatnya kita sekarang masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat bisa menikmati apa yang kita inginkan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang tugas kami, yaitu hasil nyata calon guru penggerak angkatan 7. Baru calon Bapak Ibu, belum insya Allah mengestimasi. Mohon doa restu dan jalur. Baiklah, kita awali dari tadi pesan beliau Pak Ketua KKD, praktek baik. Praktek baik itu apa? Nah, Bapak. Iya, praktek yang baik-baik, yang bagus. Kita mulai dari satu, yaitu budaya positif. Kebetulan saya dari SDN Bersama 1, Bapak Sugeng Aridowo, mewakili Kecamatan Kebon Baru, Kabupaten Bojonegoro, CDP Angkatan 7, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, budaya positif. Next book. Terkait budaya positif, Bapak Ibu, ini tidak meninggalkan filosofi beliau Bapak Kiai Haji Diwantoro. Masih ingat Bapak Ibu ya? Pastinya tinggal sosok Tuwodo Mimaju Jaksel Jokowi calon G. apa artinya Bapak Ibu? Memberikan contoh teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Next. Dari filosofi Ki Hajar Dewantoro mengacu pada pendidikan. Arti pendidikan. Pendidikan itu tempat persembunyian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, interpretasinya pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu ada perubahan. Perubahan apa yang mendasari, yaitu perubahan sesuai dengan program alam dan program zaman. Nanti terbentuk budi pekerti. Jadi kodrat alam
Kita tahu bahwa pendidikan misalnya di pedesaan maupun di perkotaan jelas beda. Berarti sifat lingkungan yang menentukan pendidikan adalah kodrat alam. Memang betul Bapak Ibu ya. Kita hidup di pedesaan, misalnya kita tanamkan budi pekerti di desa, contohnya kita tahu mayoritas petani ya. Biasanya anak-anak berkebun, artinya misal contoh menanam main pertama main HP. Ya memang tidak apa-apa, itu memang Permisi ya. sesuai kodrat zaman. Sebelum itu mungkin Bapak Ibu dulu belum mengenal artinya seperti itu, sesuai kodrat zaman. Nanti kita yang membentuk bagaimana guru kita merubah budi pekerti yang ada pada anak kita. Sebenarnya anak kita adalah bukan berarti kita menorehkan kemarin di pengajaran anak kita itu bagaikan sehelai kertas putih gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada coretan Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana upaya guru untuk merefleksikan, memberikan ajaran atau budi pekerti yang baik. Itu yang dimaksud. Terus berpihak pada anak. Itu ada dalam kurung menghamba pada sesuatu. Maksudnya begini, bukan kita berarti menghamba kepada anak, kita tunduk kepada anak, tidak. Menghamba anak, Bapak Ibu guru wajib menuntun. Menuntun itu apa? Tuntunan, membimbing, betul sekali Bapak Ibu. Itu yang diharapkan, yaitu berpihak pada anak, menghamba pada siswa. Berarti tugas guru adalah menuntun atau membimbing pada anak-anak mereka menjadi budi pekerti yang baik. Nilai kemanusiaan atau nilai keunikan ragam, memang unik. Anak itu mempunyai bakat, minat berbeda-beda sesuai dengan budi pekerti mereka. Next. Tadi dikatakan filosofi diajar Dewan Toro, selanjutnya yaitu guru. Tidak asing lagi, yaitu di buku lan ditiru. Guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya. Kini pilihannya adalah memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkannya lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-muridnya. Nah, jadi Bapak Ibu bertugas yang sangat berat, yaitu mengarahkan, membimbing, menuntut, lebih-lebih among pada murid-muridnya. Next. Ini jadi peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran bukan berarti kita paling hebat, bukan. Pemimpin pembelajaran yaitu meresonansikan pembelajaran apa yang kita berikan pada peserta didik agar mereka bisa mempelajari hal-hal baru sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi keinginan yang baik tentunya. Yang kedua, coach bagi guru lain. Ini hubungannya dengan teman sejawat Bapak Ibu. Kita bangga, kita punya calon guru penggerak angkatan 5 yang sudah lulus Bu ya. Sudah lulus. Nah, tinggal pengumuman. Kemarin sudah panen raya Bapak Ibu. Tinggal pengumuman. Ya alhamdulillah Bu Izin, ini senior saya Bapak Ibu.
Saya sudah berguru beliau, partner saya Bu Istiana. Ini juga termasuk coach bagi guru lain. Nah, kita saling berbagi apa yang kita dapatkan untuk memperbarui hal-hal baru, mungkin kurang-kurang sesuai dengan keinginan pembelajaran, saling kolaborasi antar teman atau sejawat. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi adalah wahana kita Bapak Ibu. Kita saling berkolaborasi apabila ada sesuatu hal tentang pembelajaran, mungkin terkait dengan kurikulum, apalagi Bapak Ibu, perangkat pembelajaran atau penilaian atau evaluasi yang terakhir itu bagus sekali, yaitu menggerakkan komunitas praktisi, kita saling sharing, saling berbagi, itu tujuannya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kolaborasi yaitu kita saling bekerja sama, kita saling berbagi Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan pelajaran seperti ini, insya Allah ya kita bagi ke teman-teman atau guru yang lain, sehingga saling mengerti. Lanjut, nomor 5, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan murid, estimasinya adalah kita mewujudkan murid, artinya mendidik dan mengajar agar lebih baik menuju ke budi pekerti yang lebih baik untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka Bapak Ibu. Lanjut, nilai guru penggerak ini sama dengan mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid seperti tadi Mbak Samani. Ini visi guru penggerak. Visi itu apa Bapak Ibu? Di sekolah-sekolah kan sudah mempunyai banyak visi. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu hampir sama dengan impian Bapak Ibu. Tujuan. Visi berkait dengan prakarsa perubahan, nanti ada inquiry apresiatif, ada tahapan baca, nanti saya jelaskan. Lanjut. Visi dulu. Ya, visi itu mencetak profil pelajar Pancasila, karena kita diadakan pada IKM, implementasi kurikulum merdeka. Itu ada prakarsa perubahan. Visi sekolah itu harus rumah yang aman, nyaman, dan membawa makna bagi seluruh muridnya. Jangan sampai murid kita takut, murid kita tidak bahagia. Upayakan Bapak Ibu ya, bahagiakan dulu anak-anak, biar nanti tujuan kita tahu, visi kita menjadi nyaman, akhirnya pembelajaran bisa dikonsentrasikan. Utamanya adalah bahagia, jangan sampai ketakutan. Next. Nah, ini terkait inquiry apresiatif IA. IA itu pun merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Artinya bisa membangun sisi positif suatu organisasi dan lebih banyak memungkinkan peningkatan kekuatan manusia dalam organisasi secara berkelanjutan. Artinya berkesinambungan. Next. Lanjut. Nah, ini terkait yang paling baku adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada teori dari Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pepatah mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang disampaikan teori Stephen R. Covey. Next. Nah, ini ada stimulus respon dengan teori kontrol. Bapak Ibu nanti saya kasih video penerapannya. Stimulus respon dengan teori kontrol, kalau ada realita kebutuhan, itu kita sama. Hakikat manusia sama kebutuhannya. Akan tetapi dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pasti Bapak Ibu ya, keinginan kita pasti berbeda. Selanjutnya kita semua orang melihat hal yang sama dalam responnya. Tapi teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita klik ke peserta didik, kita lihat mereka mempunyai beberapa bakat. Sebenarnya luar biasa bakat mereka. Namun Bapak Ibu harus pandai-pandai memilah. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selain itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mudah sekali kita menyalahkan Bapak Ibu. Terkadang melakukan satu kesalahan, misalkan benar. Iya Bu. Padahal yang baik itu banyak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu artinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita punya niatan. Dengan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau dengan teori kontrol, model berpikir tetap menang. Next. Ini terkait dari disiplin. Sebelumnya, apa itu disiplin? Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Sekarang kita membahas tentang konsep disiplin positif, Bapak Ibu. Pendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kunci sukses adalah disiplin dan belajar. Next. Nah, disiplin tidak asing lagi bagi kita. Disiplin itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Disiplin, tata tertib, teratur, dan kebutuhan pada peraturan, kepatuhan ya, pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pernah sering alami apa Bapak Ibu? Kalau murid kita tidak disiplin mesti dihukum. Betul Bapak Ibu? Ya betul, itu manusiawi. Akan tetapi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal. Jika tidak bisa, baru motivasi eksternal. Motivasi internal itu berasal dari psikis. Kalau eksternal rata-rata psikologis. Ya, kita awali dari diri kita sendiri. Next. Ini contoh disiplin positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Goshen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar.
Kita disiplin belajar juga berasal dari kata akar, kata yang sama dengan disiplin atau murid. Murid itu sebagai pengikut. Insya Allah kalau kita disiplin, murid-murid kita itu disiplin, betul Bu. Iya, itu guru saya dulu SD. Sekarang Bu, jadi tidak sakit Bu, yang mau. Nanti laksana videonya. Iya, biasa pegang Bapak Ibu. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ini terkait dari disiplin, muncullah nilai-nilai kebajikan. Nah, kebajikan kita muncul dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling penting, beriman, berarti percaya, kepercayaan, harus yakin. Iya, betul. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini saya kira sudah dilakukan di IKN ya, Bapak Ibu penerapannya. Nanti berapa? Ini nilai-nilai kebajikan IBO, ini International Bachelor Primary Year Program UPYB. Ini adalah ini sikap terkait sikap murid Bapak Ibu, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Mungkin ditambah lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang dari saya. Ya, nanti terima kasih, nanti saya sampaikan videonya. Saya seperti. Ya. Lanjut next. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan hukuman. Bapak Ibu sering menghukum. Itu sangat manusiawi, tapi kalau zaman sekarang hukuman itu apa? Melanggar aturan, tidak disiplin. Ya, Bu. Disiplin itu biasanya diberikan pada anak secara tiba-tiba, mendadak. Tapi ini kurang bagus Bapak Ibu. Karena apa? Dengan hukuman anak itu satu, pendendam Bapak Ibu. Pasti murid-murid gitu Bu. Nah ini motivasi agar nanti tidak sering menghukum. Motivasinya apa? Satu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward ini. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah ini Bapak Ibu harus bisa bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Hukuman identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa dikatakan gagal Bapak Ibu? Ya tidak nyaman. Karena jangka panjang mereka murid membenci peraturan dibuat oleh guru. Menyakitkan. Ya kan? Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, dendam. Bagus Bu. Betul. Akan ingat sampai betul itu hukuman. Terus selanjutnya konsekuensi Bu, identitas sukses. Walaupun tidak nyaman jangka pendek, murid menghormati peraturan dibuat oleh guru dan murid, yaitu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Konsekuensi apa Bu? Semacam kesepakatan. Insya Allah ini identitas. Nah ini yang baru Bapak Ibu yang kita peroleh yaitu restitusi. Ini terkait dengan tindakan kita. Restitusi, identitas sukses. Ini menguatkan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain dibuat oleh murid sendiri. Artinya menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Dulu keyakinan itu apa? Peraturan. Sekarang keyakinan. Itu dibuat siapa? Yang dibuat adalah murid.
atau siswa. Dan ini yang paling penting, restitusi. Pengertiannya dulu Mas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori yang disampaikan oleh Diane Goshen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa dikatakan seperti itu? Keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal yang kita yakini dan kita wujudkan bersama. Itu berasal dari motivasi internal tanpa penghargaan. Kadang kita memberikan penghargaan juga bagus, tapi sekarang tidak diperkenankan penghargaan atau reward itu Bapak Ibu. Tidak numan katanya. Mana ya? Iya. Jaga. Betul. Iya. Tetapi itu tidak dibenarkan dengan teori Goshen itu. Ya. Peraturan kelas ini perbandingannya atau perbedaannya. Harus ada penghargaan paksaan yang berujung ke pusat. Akhirnya yuk hukum. Betul. Next. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, rasa diterima, penguasaan diakui, kebebasan, kesenangan. Next. Kebutuhan bertahan hidup survival, artinya bersifat fisiologis, psikis. Yang pertama yaitu sesuai yaitu berkaitan dengan kesehatan fisiologis. Yang kedua rumah. Bapak Ibu jelas menginginkan rumah, makan, kebutuhan biologis, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan diterima, kebutuhan psikologis, koneksi sosial, kasih sayang, anggota kelompok. Next. Ini kebutuhan penguasaan juga terkait dengan psikologis, dianggap berharga, dianggap juga berbeda, dianggap berpengaruh. Next. Nah, kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan kesenangan itu merupakan kebutuhan masih psikologis, yaitu kesenangan, bermain, tertawa. Ini kita upayakan pada anak-anak kita yang masih unik atau labil. Next Mas. Nah, ini kita tadi sudah menggambarkan bagaimana terwujudnya suatu restitusi yang menggambarkan pada dunia berkualitas. Gambaran dunia berkualitas yaitu unik dan spesifik. Ini tugas kalian Bapak Ibu. Guru harus bisa memasukkan hal-hal yang berwarna dan nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas murid. Syaratnya apa? Yaitu terbangun interaksi, memperdayakan dan memerdekakan murid sehingga mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol terkait dengan restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, posisi penghukum yang pertama, penghukum itu biasanya sering kita nada suara atau tinggi, bentak-bentak, mata melotot, ngegas, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Tapi hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid marah Bapak Ibu dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru
dan akan menggores kendaraan dengan apa? Biasa dengan paku, Bapak Ibu. Itu penghukum. Kira-kira masih dilakukan atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Lanjut. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau bisa seperti ini, Bapak Ibu. Ini pembuat merasa bersalah, nadanya suara melas, Bapak Ibu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Tapi insya Allah hasilnya bagus. Murid akan merasa bersalah. Nanti kita praktekkan, Bapak Ibu ya. Ya betul Mas Wira. Iya, murid akan merasa bersalah. Bersalah tentang mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Akan tetapi murid dalam posisi menghukum dihukum guru tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Next. Nah ini posisi teman. Pernah mengalami posisi teman, Bapak? Kadang dinakna, cung-cung ya. Itu yang bagus. Apalagi guru kelas 1 dan guru kelas 4 dulu mungkin 2, 1 dan 4 ya. Nah ini posisi teman. Kalau bisa Bapak Ibu upayakan, teman itu biasanya kan ramah ya, akrab dengan muridnya, kadang di rangkul-rangkul dia. Dengan posisi itu hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada bu guru tersebut. Ngalem, kadang ya Bu, apa ngalem? Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Madul Bapak Ibu ya, kadang madul betul. Iya. Next, posisi pemantau ini juga bagus Bapak Ibu. Next. Nah ini hasilnya pemantau, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu porsi yang berlebihan, artinya menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada satu waktu jam istirahat misalnya untuk mengerjakan tugas. Ini juga bagus, tidak apa-apa. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri, harus dipantau, harus ditunggu atau diawasi. Lanjut, ini terakhir, posisi manajer. Siapa yang sebagai manajer? Bapak Ibu guru semua adalah manajer. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu kita saksikan video dari 5 posisi kontrol. Ini. Iya. Passenger. Soundnya di mana? Gini. Soundnya tapi dia mana? Ini kan ini. Gini. Tidak punya suara. Dapat. Ini cuma salah. Pak itu di pos. Di Bluetooth. Terus nggak pakai ini, nggak pakai sound. Ada semua. Ada bunyi. Adik-adik ibu dan bapak ini hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mari kalian menjadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Tadi menghakimi, posisi penghukum berbeda. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dan yang terjadi pada murid ketika guru pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya
tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat dikuatkan lagi ya. Kuatkan lagi ya. Berikut Bapak Ibu melihat video yang saya tanyakan tadi. Dari 5 posisi kontrol semua pernah kok. Ya, tapi namun ada satu yang paling baik, yaitu posisi manajer. Terima kasih, itu yang sangat baik. Kita ambil 5 posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Bapak Ibu, ini saya juga mempunyai video sederhana dari murid saya sendiri. Dijelaskan dulu Ini terkait dengan segitiga restitusi ya Bu. Next. Ini segitiga restitusi tadi. Yang pertama, ini refleksi Bapak Ibu ya. Langkah atau teori kontrol yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu yang menjadi refleksi tadi video Bapak Ibu ya. Next, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini yang terakhir dari saya. Nanti saya putarkan lagi sedikit hasil karya saya Bapak Ibu. Ini dari segitiga restitusi. Misalnya satu, validasi tindakan yang salah. Tentunya kita mempunyai sebuah alasan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Betul Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bener terus itu betul yang terkira pasti sama. Namun ada kalanya kita perbaiki. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Harus mempunyai sebuah alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yaitu dengan cara apa Bapak Ibu yang kita lakukan? Yaitu dengan posisi tadi, dengan cara merubah. Merubah itu artinya apa? Dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, meyakinkan. Meyakinkan yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah disepakati
keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jika ingin menjadi orang yang seperti apa, itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini ada sedikit distel, Mas. Sudah selesai. Enggak ada ini videonya. Ini contoh Praktik baik. praktek dari saya mulai kasus 1 ya. Yang bisa dibaca Bapak Ibu ya. Perlu dibacakan kasusnya Bapak Ibu? Ya, dibaca. Praktek penerapan segitiga restitusi ini yang terjadi di sekolah kami atau lembaga kami. Kasus 1, pada saat jam pelajaran kedua selesai kemudian waktunya istirahat, ada laporan dari ketua kelas yang bernama Aris Nobin bahwa Farah tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan 1 hari yang lalu. Kemudian saya memanggil Farah masuk ke ruangan kelas 6 melakukan dialog dengan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian saya memanggil Farah ini nanti 2 kasus. Baiklah, Mbak Farah, nanti pada saat jam istirahat, tolong sempatkan ya Mbak Farah mengerjakan tugas sendiri. Mbak Farah, nanti pada saat istirahat, Mbak Farah mengerjakan tugas sendiri. Terus kira-kira kiat-kiat apa yang menjadi agar tidak langsung terulang kembali nanti karena kita mengerjakan tugas sendiri. Terus kira-kira kiat-kiat apa Mbak Farah lakukan sehingga tidak terulang kembali? Sudah, memang Sony paling kecil mikir pas waktu video dulu. Terima kasih Mbak Farah. Nanti langsung bisa mengerjakan tugas. Silakan. Iki ada beliau ini mau Dan coba selanjutnya praktek penerapan segitiga restitusi dengan kasus yang kedua. Hari ini ngapain dipegang nggak usah. Ini saya bacakan praktek penerapan segitiga restitusi kasus 2. Ini pada saat olahraga Bapak Ibu. Ini keterlambatan. Mas Adi tahu pada saya panggil di sini. Baiklah Mas Adi, saya panggil ke sini yaitu Mas Adi sering sekali terlambat masuk sekolah.
baiklah Mas Adi dan Ibu, tolong dikurangi kerjanya ya. Terus kira-kira kalau ini tidak terlambat, mungkin pesan dari ibu atau kakak atau anak agar bisa bangun pagi, bisa nggak? Biar bisa memulih misalnya video gue nonton video Mulai tadi dan apa yang pada diri kamu agar bisa bangun pagi. Terima kasih Mas Adi, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepannya juga akan berbuat kembali. Dan itu atas pengakuan diri kalian semoga menjadi disiplin positif. Terima kasih. mohon kembali kepada saya. Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan sedaya jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, itu yang kita Oke, terus saya masih buatkan pertanyaan sarung Bapak Ibu. Monggo. Apa pas? Oke. Terima kasih Pak Sugeng. Yang ini saya tanyakan tadi tentang budaya positif. Jadi tidak ada hukuman, yang ada yang saya dengar tadi konsekuensi. Jadi menghukum siswa tidak boleh. Pertanyaan saya, Mas, pertanyaan dalam benak saya, kalau ada misalnya siswa sekarang itu seperti yang di video, terlambat langsung masuk, suruh langsung duduk, nanti akan ditanya kemudian. Murid saya itu tidak seperti itu, Mas. Kalau misalnya bangunnya kesiangan, maka dia akan lebih suka tidak berangkat sekolah, tidak masuk. Dan lagi ada yang pada waktu mengerjakan tugas PR di rumah, ini kalau tidak sempat mengerjakan, murid saya tadi juga izin tidak masuk, alasannya sakit. Nah, terus solusi atau yang harus saya lakukan supaya anak saya tadi tidak mengulangi lagi. Nah, yang saya takutkan bolos, terus tidak mengerjakan juga bolos, nanti kan anak tersebut ketinggalan pelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugi, pertanyaannya luar biasa mengena. Itu yang sering dialami beberapa lembaga, termasuk siswa saya masih menanyakan bagaimana cara anak agar tidak lulus. Mau masuk takut, akhirnya pulang lagi masih tidak berangkat. Yang pertama yang saya ketahui bahwa itu yang saya alami, mungkin ini sebuah cara kita sering. Yang pertama masih buatlah suasana yang menyenangkan masih, agar anak bahagia. Itu kunci yang pertama. Yang kedua yaitu lakukan pendekatan, terutama pada orang tua. Ya itu masih mungkin itu yang mengena, pendekatan kepada
orang tua. Mengapa anak tersebut merasa terlambat pulang lagi, merasa ketakutan? Apa mungkin di sekolah sering dibully Mas Ki? Kalau terlambat PR dibully temannya, tidak? Tapi biasanya kalau terlambat itu kan malu, itu masuk malu sama temannya. Ya. Isin. Apakah itu termasuk bully juga? Ya, termasuk itu Mas Ki. Terima kasih. Anak tersebut kelihatannya Bapak Ibu ketika terlambat, yaitu dengan cara menstabilkan Mas Ki, menstabilkan identitas anak tersebut. Kita panggil ke ruangan tertentu, jangan kepada anak-anak yang di kelas. Itu caranya. Cari ruangan khusus Mas Ki, dipanggil dengan identitasnya atau masalah apa yang perlu ditanya tadi, yang dipermasalahkan tadi. Ya Bapak Ibu, itu mungkin Mas Ki yang perlu pendekatan dari saya. Mungkin Mas Ki juga mengalami, walau lebih tahu Mas Ki bagaimana dengan cara Mas Ki biasanya. Ditularkan Mas Ki, tidak apa-apa. Malah takut malah jawab. Ini saya tanya malah. Kalau saya, jadi saya Mas Geng tadi saya diberikan solusi harus pendekatan kepada orang tuanya juga, mungkin dari lingkungan belajar di rumah. Kalau saya setelah mengalami tadi, untuk kemarin itu saya harus ada kesepakatan dengan siswa. Jadi siswa itu kira-kira itu minta pekerjaan rumah atau tidak. Nah, rata-rata anak itu jawabannya mesti satu, walaupun ada pilihan mesti jawabannya sama, tidak usah PR. Nah, sehingga saya pada waktu ngajar itu tidak pernah saya berikan PR. Setelah saya tidak pernah berikan PR, anak itu keaktifannya, hadirnya masuk terus, kecuali anak itu sakit. Nah, berarti memang anak itu takut PR. Ternyata ada satu masalah lagi. Satu masalah lagi ini dari orang tua. Jadi orang tua itu komplain kepada gurunya, anak tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Karena tidak ada PR. Saya juga bingung. Tak beri PR, tidak masuk sekolah. Nah, tidak saya beri PR, di rumah tidak belajar. Orang tuanya yang bingung. Nah, ini. Nah, yang jadi problem sampai hari ini yang belum terpecahkan. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang memberikan solusi, mungkin Pak Sugeng memberikan solusi. Nah, ini monggo Bapak Ibu, Mas Sugeng mungkin. Terima kasih Mas Ki. Itu jawaban ya, saya kira hampir sama semua melakukan hal itu. Ya Bapak Ibu, sama. Kalau kita merasa anak termasuk takut pasti diberikan PR tidak masuk, alasan kesepakatan, sampai begitunya masih dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Sudah mempraktekkan masih ini terutama ini calon CGB ya, mudah-mudahan saya doakan angkatan 8, 9, 10 ya masih ya, ya. Amin. Amin. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan? Kalau sudah tidak ada, saya Akhiri. cukup sekian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang lain Bapak Ibu guru hebat segera mendaftar, terutama yang muda-muda itu Bapak Ibu. Oke, masih ada kesempatan. Ya. Sudah sekian dari saya Bapak Ibu. Mungkin penyampaian saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali ke Bu Istiana, monggo.